Selamat datang di channel Taksakaseta. Bayangkan sebuah kerajaan megah yang berdiri di antara Sungai Brantas dan Sungai Metro di lereng timur Gunung Kawi pada abad ke-6 Masehi. Inilah Kerajaan Kanjuruhan, kerajaan pertama di Jawa Timur yang memancarkan kemegahan dan sejarah yang luar biasa. Siapa sebenarnya Raja Gajayana yang memerintah dengan kebijaksanaan dan menciptakan tempat suci yang memuliakan Resi Agastya, dan bagaimana Kerajaan Kanjuruhan akhirnya berada di bawah kekuasaan Mataram kuno tanpa peperangan? Jika Kerajaan Majapahit adalah simbol kejayaan Nusantara, Kerajaan Kanjuruhan adalah permata tersembunyi di timur Jawa yang menyimpan banyak cerita heroik dan kebijaksanaan. Apa yang membuat kerajaan ini begitu spesial? Dalam video ini, kita akan menggali lebih dalam sejarah Kerajaan Kanjuruhan dari masa pemerintahan Raja Gajayana yang penuh keadilan hingga misteri perpindahan kekuasaan ke Mataram kuno. Temukan bagaimana sejarah Jawa Timur dibentuk oleh kerajaan ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi di channel YouTube Taksakaseta untuk kisah-kisah sejarah menarik lainnya. Mari kita mulai perjalanan kita menelusuri jejak Kerajaan Kanjuruhan. Berdiri pada abad ke-6 Masehi di antara Sungai Brantas dan Sungai Metro di lereng timur Gunung Kawi, Kerajaan Kanjuruhan memiliki sejarah yang kaya dan menarik. Bukti tertulis tertua dari kerajaan ini adalah Prasasti Dinoyo yang dibuat pada tahun 682 Saka atau 760 Masehi. Prasasti ini mencatat Raja Dewa Singha yang memerintah kerajaan besar yang disucikan oleh api Sang Siwa. Setelah Dewa Singha, putranya yang bernama Liswa naik tahta dengan gelar Raja Gajayana. Pada masa pemerintahan Raja Gajayana, Kerajaan Kanjuruhan mengalami kemajuan pesat di berbagai bidang, termasuk pemerintahan, sosial, ekonomi, dan seni budaya. Raja Gajayana, bersama para pejabat dan rakyatnya, mendirikan tempat suci untuk menghormati Resi Agastya. Ia juga memerintahkan pembuatan arca Resi Agastya dari batu hitam yang indah, menggantikan arca kayu yang dibuat oleh neneknya. Raja Gajayana memiliki seorang putri bernama Uttejana, pewaris tahta kerajaan. Saat dewasa, Uttejana menikah dengan Pangeran Janania dari Paradeh, dan mereka memerintah kerajaan Kahuripan setelah Raja Gajayana wafat. Pada sekitar tahun 847 Masehi, Kerajaan Mataram kuno di Jawa Tengah, yang dipimpin oleh Sri Maharaja Rakai Pikatan Jah Saladu, memperluas kekuasaannya ke Jawa Timur tanpa peperangan. Hal ini menempatkan Kerajaan Kanjuruhan di bawah kendali Mataram kuno. Meskipun demikian, Kanjuruhan tetap memiliki pemerintahan sendiri dan hanya wajib melapor setiap tahun ke pusat. Dalam struktur pemerintahan Mataram kuno pada masa Raja Balitung, Raja Kanjuruhan dikenal sebagai Rakrian Kanuruhan, yang berarti penguasa daerah di Kanuruhan. Daerah kekuasaan Rakrian Kanuruhan, yang disebut Watak Kanuruhan, mencakup wilayah luas yang terdiri dari banyak desa, wanua. Wilayah ini setara dengan kabupaten modern dan mencakup lereng timur Gunung Kawi hingga lereng barat, Pegunungan Tengger Semeru, serta sampai ke pantai selatan Pulau Jawa. Beberapa desa dalam wilayah Kanuruhan yang tercatat dalam prasasti yang ditemukan di sekitar Malang antara lain Balingawan, sekarang Desa Mangliawan, Kecamatan Pakis; Turian, sekarang Desa Turen; Tugaran, sekarang Dukuh Tegaron; Kabalon, sekarang Dukuh Kabalon, Cemara Kandang; Panawijan, sekarang Kelurahan Palowijen, Kecamatan Blimbing; Bunul Rejo, dulu bukan bernama Desa Bunul Rejo pada zaman Kanjuruhan. Selain itu, wilayah barat Malang seperti Wurandungan, sekarang Dukuh Kelandungan, Karuman, Merjosari, Dinoyo, dan Ketawang Gede juga disebut sebagai tempat gugusan kahyangan, candi, di wilayah Kanuruhan. Peninggalan dari Kerajaan Kanjuruhan yang masih dapat dilihat hingga kini di Malang adalah Candi Badut dan Candi Wurung. Secara turun-temurun, Kerajaan Kanjuruhan diperintah oleh keturunan Raja Dewa Singha yang dikenal bijaksana, adil, dan murah hati, sehingga rakyat hidup aman dan tentram. Pada abad ke-7, Malang adalah wilayah maju dengan Prasasti Dinoyo, prasasti tertua di Jawa Timur yang ditulis dalam bahasa Sanskerta dan aksara Jawa kuno, memberikan bukti penting bagi sejarah Malang. Situs Kanjuruhan mencakup daerah Karangbesuki, Karangdinoyo, Kejuron, Mertojoyo, dan Merjosari. Nama Kanjuruhan berasal dari kata juruh, yang berarti getah enau, simbolik bagi kerajaan yang dipimpin oleh Gajayana dan memiliki kaitan dengan Kerajaan Bogor Prada, milik ayahnya Dewa Singha. Rakyat Kanjuruhan sangat mencintai rajanya
sehingga mereka hidup dalam kedamaian dan terhindar dari pemberontakan serta malapetaka. Keberadaan kerajaan Kanjuruhan dapat dikaitkan dengan berita dari dinasti Tang di Cina yang menyebutkan bahwa pada masa itu di Jawa terdapat kerajaan Kalingga atau Holing. Raja kerajaan tersebut tinggal di kota Copoo, namun salah satu nenek moyangnya, bernama Kian, pernah memindahkan tahtanya ke sebelah timur, yaitu Peoloki Aseu. Toponim Copoo sendiri mengingatkan kita pada kata Kepu Eng, yaitu sebuah kota kecamatan tempat dusun Bogor Pradah di desa Simaan berada. Nama Kalingga atau Holing merujuk pada toponim Keling, sebuah desa di sebelah barat Kepung. Sementara itu, nama Peoloki Aseu menunjuk pada toponim Waharu Gasek. Meskipun nama Waharu kemudian hilang, toponim Gasek tetap bertahan dan menjadi tempat Candi Badut terletak. Gelar Kien yang disandang oleh raja-raja pada masa itu tampaknya merujuk pada gelar khas yang lazim digunakan oleh para bangsawan di daerah Malang hingga abad ke-13, seperti Ken Arok, Ken Endok, Ken Dedes, dan Ken Umang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa nenek moyang Raja Kalingga atau Holing yang memindahkan ibu kota ke timur, seperti yang disebutkan dalam berita dinasti Tang, adalah Gajah Yana. Menurut W.J. van der Meulen, berdasarkan sumber-sumber Tionghoa lainnya, perpindahan ibu kota kerajaan Kalingga atau Holing terjadi antara tahun 742 hingga 755. Periode ini bertepatan dengan masa Gajah Yana. Ini berarti, setelah kematian Dewa Simha, Gajah Yana memindahkan ibu kota dari sebelah barat Gunung Kelud ke sebelah timur Gunung Kawi. Van der Meulen berpendapat bahwa perpindahan ini berkaitan dengan serangan angin ribut, Sanjaya, yang datang dari arah barat. Pemindahan keraton dari Bogor Pradah di barat ke Kanjuruhan di timur merupakan strategi terbaik Gajah Yana, terutama mengingat letak geografis Kanjuruhan yang berada di wilayah Tumapel yang dilindungi oleh barisan gunung. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa sebelum mendirikan keraton di Kanjuruhan, Gajah Yana berkeraton di Bogor Pradah. Namun, untuk melindungi diri dari serangan Sanjaya yang datang dari barat, Gajah Yana memindahkan keratonnya ke sebelah timur, yaitu di Kanjuruhan. Nama Juru dan Bogor memiliki kaitan simbolik dalam sejarah ini. Keturunan Gajah Yana kemudian memindahkan keraton kembali ke sebelah barat, yaitu di Copoo atau Kepung. Keberadaan kerajaan Kanjuruhan pertama kali diketahui dari prasasti yang ditulis oleh Anana, cucu Raja Gajah Yana. Prasasti ini menggunakan aksara Kawi dan bahasa Sanskerta. Menurut terjemahan F.D.K. Bosch dalam The Sanskrit Inscripti op den Steen van Dinaya, berikut adalah terjemahan Prasasti Dinoyo. Pada tahun Saka 682, ada seorang raja bijaksana dan berkuasa bernama Dewa Simha. Di bawah lindungannya, api putu kecuara menyebarkan sinarnya di sekelilingnya. Limwa, putranya yang bergelar Gajah Yana, melindungi manusia seperti anaknya sendiri. Ketika ayahandanya naik ke surga, Limwa memiliki seorang putri bernama Utejana, yang menjadi permaisuri Raja Pradaputra dan ibu dari Anana yang bijaksana. Anana, cucu Gajah Yana, selalu berbuat baik terhadap kaum Brahmana dan pemuja Agastya, tuan yang dilahirkan dari tempayan. Berdasarkan berita dari dinasti Tang dan Prasasti Dinoyo, diketahui bahwa kerajaan Kanjuruhan didirikan oleh Limwa, yang juga dikenal sebagai Gajah Yana. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Kalingga atau Holing yang berkeraton di Bogor Pradah, Siman, Kepung, Kediri. Setelah Gajah Yana, berdasarkan berita dari dinasti Tang dan Prasasti Dinoyo, diketahui bahwa kerajaan Kanjuruhan didirikan oleh Limwa yang juga dikenal sebagai Gajah Yana. Kerajaan ini merupakan kelanjutan dari kerajaan Kalingga atau Holing yang berkeraton di Bogor Pradah, Siman, Kepung, Kediri. Setelah Gajah Yana, putrinya Utejana mengambil alih kekuasaan dan kemudian digantikan oleh Anana. Pada masa pemerintahan Anana, Candi Badut dan Prasasti Dinoyo dibuat sekitar tahun 760 Masehi. Catatan dinasti Tang juga menyebutkan bahwa Raja Kalingga atau Holing mengirim utusan ke Kaisar pada tahun 760 Henam dan 779 yang bertepatan dengan masa pemerintahan Anana. Ini menunjukkan bahwa Raja Kalingga atau Holing yang disebutkan dalam catatan tersebut adalah keturunan Anana. Menurut legenda, kekuasaan Prabu Gajah Yana disucikan oleh Mahadewa Siwa atau Sang Putih Kecrawa. Selain Prasasti Dinoyo, banyak peninggalan sejarah lain
yang menunjukkan tingginya peradaban Malang pada masa itu, seperti Candi Badut yang memiliki pahatan Mahakala, Nadicwara, Arca Agastya, Piagam Muncang, Arca Ganesha, dan Piagam Sukun. Menelusuri sejarah kekuasaan di Jawa tidak bisa dilepaskan dari pengaruh ajaran Hindu dan Buddha yang dibawa oleh Wangsa Mataram di Kedu dan Wangsa Sailendra. Gelombang kekuasaan Hindu datang dari arah barat dan akhirnya menguasai seluruh daratan Jawa. Empu Sendok, yang mendirikan Kerajaan Medang, membawa misi perubahan yang berlatar belakang Hindu. Kerajaan Kahuripan yang muncul setelahnya memperbaharui implementasi tata kasta yang saat itu meminggirkan peran mayoritas rakyat, terutama petani dan nelayan. Pembaharuan ini dipimpin oleh sosok pembebas yang dikenal sebagai Sri Erlangga, yang sering diidentikan dengan burung Garuda, tunggangan Dewa Wisnu. Misi Magna Carta yang ia cetuskan seiring dengan harapan masyarakat pada masa itu. Faktor inilah yang menyebabkan Malang berada di bawah pengaruh Wangsa Isyana. Para ahli sejarah melihat berdirinya Kerajaan Kanjuruhan sebagai tonggak awal pembentukan pusat pemerintahan yang kini, setelah 12 abad, telah berkembang menjadi Kota Malang. Tahun penemuan prasasti abad ke-7 ini digunakan sebagai hari jadi Kabupaten Malang, yang kini telah berusia 1249 tahun. Nama Raja Gajayana dan Kerajaan Kanjuruhan sering digunakan sebagai simbol kemegahan bangunan di Kabupaten Malang dan Kota Malang. Berdasarkan data dari Lingkaran Studi Kebudayaan Malang, LSKM, dan W.J. van der Meulen, perpindahan ibu kota Kerajaan Kalingga atau Holing terjadi antara tahun 742 hingga 755 yang bertepatan dengan masa hidup Gajayana. Setelah Dewa Simha wafat, Gajayana memindahkan ibu kota dari sebelah barat Gunung Kelud ke sebelah timur Gunung Kawi. Van der Meulen berpendapat bahwa perpindahan ini disebabkan oleh serangan angin ribut, Sanjaya, yang datang dari arah barat. Perpindahan ini merupakan strategi terbaik Gajayana, mengingat letak geografis Kanjuruhan, yang berada di wilayah Tumapel yang dilindungi oleh barisan gunung. Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa sebelum mendirikan keraton di Kanjuruhan, Gajayana bertempat di Bogor Pradah. Namun, untuk melindungi diri dari serangan Sanjaya yang datang dari barat, Gajayana memindahkan keratonnya ke sebelah timur, yakni di Kanjuruhan. Nama Juruh dan Bogor memiliki kaitan simbolik dalam sejarah ini. Keturunan Gajayana kemudian memindahkan keraton kembali ke sebelah barat, yaitu di Copoo atau Kepung.